Afifa. Namaste. Bonjour. Halo. Sawadikap. Woi, yuk kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Novita Maharani. Saya dari program studi penyuluhan pertanian jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Oke, di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian asam itu sendiri adalah sebuah senyawa kimia yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan pH kurang dari 7. Dan kalau basa adalah sebaliknya, memiliki pH lebih dari 7. Istilah asam sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu acetum, yang berarti cuka. Sedangkan istilah basa atau alkali itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah abu. Menurut seorang ilmuwan yang berasal dari Swedia, yaitu Arrhenius, beliau mengatakan bahwasannya asam adalah suatu zat yang akan menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Sedangkan basa merupakan suatu zat yang akan menghasilkan ion OH- bila dilarutkan dalam air. Berikut visualisasinya. Ketika sampel H2SO4 dimasukkan ke dalam tabung yang berisi H2O, maka di dalam tabung tersebut, setiap molekul H2SO4 terurai menjadi 2 ion H+ dan sebuah ion SO4 2-. Pada tabung tersebut kini mengandung banyak sekali ion H+, sehingga larutan tersebut dikatakan sebagai larutan asam. Begitu teori Arrhenius. Oke, next. Pada contoh berikut, sampel dari NaOH dimasukkan ke dalam tabung yang berisi H2O. Maka setiap molekul NaOH terurai menjadi sebuah ion NH+ dan sebuah ion OH-. Maka larutan tersebut kini dapat dikatakan sebagai larutan yang bersifat basa. Begitu teori dari Arrhenius. Nah, dari penjelasan beliau dapat kita simpulkan bahwasannya pembawa sifat dari asam itu adalah ion H+, sedangkan pembawa sifat dari basa itu adalah ion OH-. Asam dan basa sama-sama terbagi menjadi 2, yaitu ada asam kuat dan asam lemah, serta ada basa kuat dan basa lemah. Nah, asam dan basa itu juga punya ciri-ciri loh, jadi kita bisa nentuin apa sih perbedaan asam dan juga basa. Berikut ciri-ciri dari asam. Dan ini ciri-ciri dari basa. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai indikator asam dan basa. Nah, sebenarnya apa sih indikator itu? Indikator asam dan basa adalah suatu zat yang akan berubah warna apabila ia dimasukkan ke dalam senyawa asam ataupun senyawa basa. Jadi dapat kita simpulkan, indikator asam dan basa ini akan membantu kita dalam menentukan suatu zat itu adalah asam ataupun basa. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya asam dan basa itu dicampurin itu bakal jadi apa? Jadi kalau asam dan juga basa dicampurkan dan dengan perbandingan yang sama, itu akan menghasilkan garam loh. Tapi dengan syarat perbandingan zat asam dan perbandingan zat basanya itu seimbang. Contoh dari asam dan basa di kehidupan kita sehari-hari itu banyak banget loh. Contoh dari asam misalnya ada asam cuka, ada lemon, ada jeruk. Terus contoh dari basa misalnya air sabun, air deterjen, terus obat mah. Oke, sekian penjelasan dari aku. Makasih banyak kalian udah mau nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga lain kali aku bisa ngupload video dan menjadi seorang YouTubers. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat ya.